Saat ini saya Fania Martanyata telah terhubung langsung oleh reporter kami di lapangan yang akan mewawancarai Ketua Serikat Pekerja Danamon. Bagaimana penjelasannya dan tujuan aksi diselenggarakan Sepultura Memanggil hari ini? Yuk kita ikuti laporan liputan. Baik pemirsa, saat ini kami sudah berada di kantor Sekretariat Pekerja Danamon dan pada saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta demo yang nantinya akan menyampaikan terkait dengan tuntutan yang akan disampaikan pada demonstrasi pada hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Bapak boleh dijelaskan untuk demo pada hari ini itu nantinya akan seputar tentang apa dan nantinya apa yang akan dilakukan oleh para pendemo di siang hari ini? Baik, terima kasih. Bahwa Serikat Pekerja Danamon dalam hal akan melakukan demo kali ini sebenarnya ini bukan merupakan pilihan. Karena apa? Kita secara organisasi lebih memilih untuk melakukan sosial dialog dengan manajemen. Namun karena sosial dialog yang sudah kita lakukan dalam beberapa kesempatan itu tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama, tentunya ada upaya-upaya lain. Di antaranya kita dengan melakukan demo ini sebagai cara untuk menunjukkan yang pertama bahwa kita ingin manajemen mengetahui bahwa andai kata mereka tidak menyetujui dengan cara berunding, maka kita juga mempunyai upaya lain yaitu dengan cara berdemo seperti sekarang ini. Demo kali ini sebenarnya tuntutannya sudah jelas bahwa kita akan mengangkat 10 tuntutan rakyat Danamon. Ya. Yang pertama kita ingin manajemen menghentikan PHK massal yang tidak proper. Artinya PHK massal yang didasari atas upaya-upaya yang tidak jelas. Misalkan dengan memberi nilai yang dipaksa-paksakan, kemudian temuan-temuan yang dipaksa-paksakan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga ingin bahwa hal-hal yang kemarin kita tuntut upaya mengenai beberapa kesejahteraan yang mereka pangkas selama ini, baik uang cuti besar yang harusnya secara undang-undang dibayarkan, tapi itu tidak dilakukan oleh manajemen, itu akan kita tuntut. Kemudian kita juga ingin mengembalikan yang tadinya COP dan COCP itu merupakan sebuah penawaran, tapi kemudian diberlakukan COCP, itu kita minta untuk kemudian dikembalikan sesuai dengan apa yang pernah disepakati dengan serikat pekerja. Dikembalikannya iuran DPLK, dikembalikannya benefit-benefit asuransi, dan beberapa tuntutan lain diantaranya adalah kita ingin manajemen meninjau kembali perlakuan PKWT outsourcing di bank ini karena jenis dan pekerjaan mereka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ketika semua tuntutan itu tidak dipenuhi, maka kami tentunya akan melakukan upaya yang lebih tegas lagi. Mungkin kami akan mengerahkan anggota kami lebih banyak, yang kalau sekarang di kisaran 500-an, maka di aksi berikutnya kita akan kerahkan mungkin bisa sampai 2.000, supaya manajemen tahu bahwa serikat pekerja tidak main-main dalam memperjuangkan hak yang telah mereka rampas, tidak main-main dalam memperjuangkan agar mereka patuh dan komplain terhadap perundang-undangan di Indonesia ini. Seperti itu, Mas. Lalu di sini temanya adalah Sepultura. Bisa disebutkan ke 10 tuntutan rakyat apa saja? Baik, tadi sudah sedikit saya singgung ya mengenai Sepultura, bahwa yang pertama kita ingin manajemen menghentikan PHK massal atau stop PHK massal. Yang kedua, jangan rampok uang cuti kami, karena uang cuti itu merupakan hak yang harus dibayarkan sesuai perundang-undangan karena mereka memberlakukan uang cuti besar, maka uangnya juga harus dibayarkan. Yang ketiga, tolak pengurangan dana pensiun DPLK. Yang keempat, hentikan training cara-cara mem-PHK orang atau menilai orang dengan tidak benar. Ya, batalkan COCP dan kembalikan sesuai kesepakatan dengan serikat pekerja pada waktu itu, yaitu COP dan pilihannya. Kalau perlu
kita akan berunding lagi tentang hal itu. Yang keenam, kita ingin manajemen mengembalikan benefit asuransi, khususnya benefit asuransi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, kita ingin manajemen tidak memberlakukan force rank atau penilaian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian yang jujur. Kemudian yang kedelapan, saya ingin manajemen segera menggabungkan T3K menjadi gaji pokok, karena yang terjadi adalah pemberlakuan T3K ini secara diskriminatif hanya diberlakukan di beberapa LOB, tidak semuanya. Hal ini bertentangan dengan undang-undang, maka kita minta untuk dimasukkan ke dalam gaji, komponen gaji untuk T3K. Kemudian yang kesembilan, kita ingin manajemen menghentikan praktek-praktek perbudakan, di mana ketika karyawan diminta untuk bekerja overtime atau lembur, maka kami minta tolong untuk manajemen segera membereskan hal tersebut, membayarkan dan comply terhadap undang-undang, karena semua itu sudah diatur di sana. Kemudian juga ada praktek perbudakan yang terkait dengan insentif yang sudah harusnya dibayarkan, karena itu sudah merupakan perjanjian antara karyawan dengan perusahaan, namun tidak dibayarkan. Maka kami Serikat Pekerja mengharapkan atau meminta manajemen untuk membayarkan insentif tersebut. Dan yang ke-10, sekali lagi kami menegaskan bahwa Danamon tidak layak untuk menerapkan sistem kerja outsourcing maupun PKWT. Perlakukanlah people di bank ini menjadi sebuah aset yang kita bisa kembangkan untuk membawa bisnis kita menjadi bisnis yang bisa menjadikan bank kita terkemuka seperti visi dan misi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian wawancara kami dan nantinya kami akan terus mengupdate seputar unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Danamon pada hari ini. Dan sekian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan Fania. Pemirsa, masih bersama saya Fania Martarinata. Saat ini kami telah terhubung kembali dengan reporter kami yang berada di lokasi Sepultura memanggil. Kali ini mewawancarai Sekjen Serikat Pekerja Danamon. Berikut tayangan hasil wawancara reporter kami di lapangan. Oke pemirsa, saat ini kami akan kembali mewawancarai Sekjen dari SP Danamon, yaitu Bapak Muhammad Afif. Dan saat ini saya sudah bersama beliau. Halo Bapak. Bapak Afif bisa menjelaskan tentang hari ini kan ada demo. Sebenarnya penyebab demo dari SP Danamon itu sebenarnya ada apa atau ada kejadian apa sebenarnya? Baik, penyebabnya banyak, ya. Penyebabnya banyak sekali. Seperti yang kawan-kawan media semua tahu bahwa kita punya 10 tuntutan rakyat yang kita sebut sebagai Sepultura. Sepultura itulah penyebab kami demo. Kenapa kami demo? Karena kita sudah berkomunikasi dengan manajemen pada berbagai kesempatan sejak tahun 2014 ya, sampai tahun 2016 ini. Awalnya nggak sampai 10, jadi bertahap satu tambah terus. Sesungguhnya sekarang hal-hal yang diminta oleh rakyat Danamon itu sudah lebih dari 10. Cuman oke lah ya, 10 ini simbol sebenarnya Mas. Simbol banyak sebenarnya ya. Hak-hak karyawan Danamon yang secara bertahap dihilangkan atau ada yang dikurangi gitu ya. Sehingga menumpuk sehingga ada dorongan dari anggota kami dari seluruh Indonesia untuk melakukan sesuatu. Jadi gini, kalau kita runut dari awal kejadiannya itu 2014 pertama kali Danamon punya program yang namanya transformasi. Ya. Tentu kalau kita bicara transformasi itu seperti halnya kita bicara kupu-kupu. Ya. Berawal dari sebuah ulet yang kita geli melihatnya ya, lalu dia menjadi kepompong, lalu dia berubah menjadi makhluk yang sangat indah, kupu-kupu. Tentu kami waktu itu menganggap bahwa kita akan menjadi sebuah makhluk yang indah seperti kupu-kupu. Harapannya begitu. Jadi dalam perjalanan transformasi itu tentu ada puasanya. Jadi kalau ulat berubah menjadi kepompong, itu dia akan nempel di pohon. Hanya perlu satu titik saja ketika dia berpuasa itu. Dan itu tidak merusak tempat di mana dia menempel. Lalu pada saatnya dia akan
berubah menjadi kubu-kubu yang indah, yang sama sekali berubah. Itulah sebenarnya filosofi transformasi yang sebenarnya. Tetapi waktu itu yang terjadi adalah transformasi diterjemahkan oleh karyawan Danamon sebagai sebuah usaha pemecatan. Sehingga tahun 2014 itu sudah ada lebih dari 2.500 karyawan di PHK. Dan itu bisa dilihat di media-media online, masih ada kalau teman-teman mau googling di sana ya. Itu mulailah karyawan gelisah. Mulai ada istilahnya karyawan yang penilaiannya dianggap rendah meskipun kinerjanya bagus dan mencapai target-target sesuai yang ditetapkan di KPI, Key Performance Indicator pada awal semester. Nah, penilaian rendah ini kalau dalam kami itu punya penilaian PA ya, penilaian akhir kinerja tahunan itu dalam angka 1 sampai 5. 5 itu baik sekali, 4 baik, 3 standar, 2 buruk, 1 jelek sekali. Rata-rata karyawan Danamon itu mengejar pada angka 3, angka aman. Kenapa? Di situ berarti kita punya hak ya, sesuai kesepakatan punya hak kita naik gaji dan dapat bonus. Kalau dia dapat PE2, dia tidak naik gaji dan dapat bonus. Lebih dari itu, yang dapat PE2 itu dia tidak bisa pinjam soft loan, bahkan tidak bisa pinjam koperasi. Padahal koperasi karyawan ini gak ada hubungannya sama manajemen. Ini kan kumpulan masyarakat Danamon berkooperasi, bergabung membuat unit usaha. Ini dikait-kaitkan dengan penilaian, ini luar biasa. Bagi mungkin karyawan-karyawan yang level atas, menengah atas mungkin nggak ada masalah ya, karena secara ekonomi mungkin sudah bagus. Tapi Danamon ini mayoritas karyawannya yang menengah bawah, bahkan ada PKWT, ada outsourcing. Ini yang menyedihkan. Sehingga secara absolut kami melihat terhadap mereka itu bukan peningkatan kesejahteraan yang terjadi. Peningkatan kesejahteraan ini kan amanat undang-undang. Dibukanya investasi di Indonesia ini tujuannya pertama membuka lapangan kerja, dan kedua tentu meningkatkan pekerjanya, meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan skillnya, meningkatkan pengetahuannya, knowledge-nya ya, dan sebagainya, sehingga dia akan bertumbuh lah value-nya itu dan seterusnya. Nah ini yang terjadi malah sebaliknya. PHK dilakukan luar biasa masif di Danamon dengan cara-cara yang menurut kami ya tidak patut lah. Sebagai sebuah korporasi besar yang beraset lebih dari 200 triliun seperti Danamon ya, melakukan hal-hal yang menurut kami itu tidak terhormat. Kami teman-teman serikat ini kalau melihat ini malu sebenarnya, malu pada diri sendiri. Kok bisa kita sebuah korporasi besar PMA kemudian listed di pasar modal bisa melakukan ini terhadap karyawan. Ini yang kami istilahnya kami coba berusaha untuk mengingatkan manajemen jangan lakukan ini. Kalau teman-teman lihat, cek saja di web resminya Danamon, turnovernya level direksi saja deh, sama top level manajemen luar biasa mas. Tahun ini berapa direksi yang mundur? Ini sebenarnya kan indikasi ada sesuatu yang yang tidak baik lah di sana, sehingga sampai ada kejadian seperti itu, sampai berganti manajemen berkali-kali. Jadi kan jelas nggak bagus buat membangun kultur, membangun kinerja teman-teman yang di bawahnya. Berubah pemimpin pasti akan berubah visi, berubah strategi, berubah konsep, berubah segala-galanya sehingga merubah cara kerja semua orang. Ini kan butuh waktu untuk adaptasi dan sebagainya. Ini pada akhirnya kan merugikan kita juga. Yang kita harapkan adalah terjadinya hubungan industrial yang harmonis di Danamon, sehingga Danamon ini akan menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi karyawan. Gak ada lagi keraguan-keraguan, ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Sehingga dia bisa full 100% hidupnya itu untuk berkontribusi yang baik kepada perusahaan. Nah, di tengah-tengah terjadinya pengurangan karyawan yang masif ini, lucunya malah banyak terjadi rekrutmen. Dan rekrutmen itu dilakukan khususnya di level manajemen ya, level middle management ke atas, di mana dilakukan dengan cara pro hire dan itu berbiaya mahal. Berbiaya mahal sehingga otomatis mengganggu dong secara finansialnya kan. Dan yang pro hire ini juga dia pasti butuh waktu lah untuk beradaptasi dengan tim, ya kan. Kemudian belum tentu dia bisa berkontribusi positif sesuai ekspektasi perusahaan. Ini yang kita sayangkan sikap manajemen. Sementara kita punya 30-an ribu karyawan Danamon, itu aset Pak.
masa sih iya 1 dari 30.000 karyawan itu tidak ada yang mampu menduduki jabatan-jabatan itu. Padahal kami semua bekerja di Danamon ini tentu kan berkarir dari bawah nih, berharap berkarir, belajar sehingga berprestasi, dan pada akhirnya ingin kesejahteraan kita naik dengan cara yang profesional, naik pangkat, naik grade, dapat jabatan, kesejahteraan meningkat. Ya. Perlakuan terhadap rekrutmen melalui pro hire ini melukai cita-cita karyawan Danamon yang sudah tulus mengabdi, berharap dia akan menduduki jabatan-jabatan tertentu, baik untuk kepentingan Danamon maupun karir pribadinya, tiba-tiba di-insert oleh orang lain di atasnya, jadi dia mentok. Ini menyebabkan mereka-mereka yang pada posisi ini, satu pasti demotivated, kecewa, ya, sehingga semangat untuk memajukan Danamon itu mungkin perlu dipertanyakan lagi. Ya akhirnya mereka bekerja aja, yang penting datang pagi, pulang sore, dapat gaji, dapat bonus, selesai. Tidak ada lagi passion untuk membuat Danamon ini menjadi bank nomor 1. Itu kan sayang. Nah ini semua bagi kami adalah sebuah aspirasi yang kami serap dari seluruh Indonesia, Mas. Ya, dari seluruh Indonesia. Jadi kepada siapa lagi kawan-kawan dari seluruh Indonesia ini mengadukan kondisinya kalau bukan KSB. Dan ini semua tidak sekali kita komunikasikan dengan manajemen sejak 3 tahun yang lalu itu, tetapi ternyata tidak ada tanggapan yang semestinya, yang sepatutnya, yang positif lah ya. Justru yang kami amati dan kami alami semakin bertolak belakang dengan aspirasi yang datang dari rakyat dan kami sampaikan ke manajemen. Bertolak belakang. Ini yang membuat tanda kutip ya, rakyat itu marah. Dan 10 tuntutan rakyat itu yang kita kumpulkan itu sebenarnya adalah manifestasi dari marahnya rakyat itu. Dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Jadi gini, kami punya grup WA sosmed di handphone saya itu, semoga handphonenya sehat ya. Ada 40 grup, kurang lebih 40 grup. Ya. Itu satu grup WA itu ada 256 membernya. Anggaplah rata-rata 200 kali 40, 8.000 karyawan Danamon setiap hari dengan pengurus serikat pekerja itu berkomunikasi secara 2 arah terbuka. Ya, capek memang, 24 jam kadang saya kurang di rumah pun, di kamar mandi, di toilet masih begini, ngupdate dan berkomunikasi, menjawab pertanyaan para anggota maupun non anggota. Isinya macam-macam. Kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mengeluh kesahkan, kadang-kadang menjapri. Yang paling sering japri ini yang bikin capek, karena mungkin kasus-kasus yang mereka hadapi tidak ingin diketahui kawan-kawannya di grup, sehingga harus japri gitu. Ini risiko buat saya, ini risiko dari komitmen saya untuk menerima amanat sebagai sekjen SB Danamon. Tapi saya menjadinya bahagia, artinya senang. Semakin banyak masalah rasanya adrenalin itu semakin naik gitu. Bukannya takut, capek, atau malah semangat. Ya mudah-mudahan ini bagi kawan-kawan pengurus serikat pekerja Danamon ini jadi ya ibadah lah ya, jadi jalan surga lah ya. Ya mungkin kami tidak bisa berbuat baik dengan cara yang lain, dengan cara ini. Kemudian akibat komunikasi yang mulai terbuka itu lewat komunikasi grup-grup WA itu, karena mereka sudah bisa berkomunikasi langsung dengan pengurusnya, bisa menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, bahkan kami minta dengan terbuka kepada seluruh anggota kami di seluruh Indonesia untuk awasi kami, kontrol kami, penggal kami kalau kami tidak amanah. Itu Pak. Dari semua yang tadi sudah Bapak Afif sampaikan itu, kalau seandainya kita runut ulang, Danamon ini adalah salah satu bank yang berhasil survive ketika beberapa tahun lalu di mana banyak bank yang dilikuidasi, betul kan Pak? Nah, terus sebenarnya ada realita apa sih yang terjadi di Danamon ini sehingga hingga pada hari ini SP Danamon mengadakan demonstrasi? Realitanya sebenarnya yang terjadi kesenjangan antara karyawan dengan manajemen itu apa? Oke, ya kita ini Danamon ini mungkin satu-satunya bank di dunia ya yang berhasil melakukan merging atas 10 bank yang lain dalam waktu yang singkat. Danamon satu-satunya dan berhasil, dan kita survive. Kita itu punya histori ya, jatuh bangunnya Danamon ini panjang dan selalu survive.
Itu yang membuat kita semangat, terutama kawan-kawan yang memang sejak tahun 90-an sudah ada di Danamon, pasti merasakan bagaimana mereka merasakan kuatnya persaudaraan, kekeluargaan di dalam tubuh Danamon. Kita mungkin saat ini satu-satunya bank yang punya kampus istilahnya ya, di Ciawi itu satu-satunya kampus yang megah, besar, tempat kami belajar. Nah, itu menunjukkan bahwa dulu Danamon itu sangat komit ya, terhadap peningkatan value-nya karyawan Danamon. All level, semua level, ngumpul semua di sana kalau mau belajar apa saja tentang perbankan, tentang ilmu-ilmu yang spesifik perbankan maupun yang ya soft skill, hard skill lah, semua kita latih di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini memang sebagai sebuah organisasi besar punya komitmen untuk memajukan diri. Dengan cara memajukan manusianya yang kita anggap sebagai aset utama dalam sebuah organisasi itu, otomatis perusahaan akan ikut tumbuh ya. Dalam perjalanannya hingga kita akhirnya berhasil melewati masa krisis, kemudian lepas dari BPPN, kemudian dijual ke asing, tentu dengan tema SEK ya dalam hal ini, tentu pola manajemennya berbeda. Kita nggak ada masalah, kita senang lah ada hal baru. Tapi semakin kesini, yang kami rasakan, yang dikejar oleh Danamon hanya untung. Contohnya tahun ini, beberapa hari yang lalu, tanggal 25 Oktober, kita mengumumkan kinerja semester ketiga, untung 2,5 triliun, diumumkan di media, di publik. Pada saat yang hampir bersamaan, diumumkan kurang lebih 30% karyawan Danamon tengah semester ini dinilai buruk kinerjanya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi besar menghasilkan keuntungan? Cek ke industri sejenis ya, paling tidak yang selevel lah. Dalam buku 3 di Indonesia ini ada Bank, Danamon, Niaga, Permata, silakan dibandingkan. Kita yang kinerjanya relatif paling bagus. Tapi bagaimana mungkin kinerja yang bagus itu bisa dicapai jika 30% karyawannya dianggap tidak bisa bekerja? Secara logika saja sudah dimungkin, Pak. Jadi ini sepertinya memang, mohon maaf di tanda kutip bahasa kami adalah akal-akalan manajemen untuk melakukan efisiensi rupiah dengan cara nanti pada akhir tahun mereka yang berkinerja rendah ini otomatis nggak naik gaji, nggak dapat bonus, sehingga seolah-olah keuntungannya jadi besar. Itu yang sedih kita melihatnya. Ya, di luar itu, contoh tahun kemarin ya, semester yang lalu, awal tahun 20% ya, kurang lebih 20% karyawan Danamon itu tidak naik gaji, tidak dapat bonus. Tapi di saat yang bersamaan kita pesta pora, Pak. Ulang tahun Danamon itu pesta 3 hari 3 malam. Kemudian kita bikin gedung baru, kita beli tanah baru untuk bikin gedung baru lagi. Sementara manusia sebagai aset utama ini seperti itu perlakuannya. Jadi ada ketimpangan, memang ada ketimpangan. Belum lagi yang tadi Mas tanyakan, ketimpangan mengenai manajemen dengan karyawan yang level rendah. Sangat jauh. Ini disparitas gaji ya. Perbedaan gaji antara karyawan terendah yang paling rendah gajinya dengan pemimpin tertinggi itu ratusan kali lipat. Ya, betul-betul ini sebuah dunia kapitalistik di Danamon ini. Ya. Bandingkan saja dengan di Jepang misalnya, beberapa survei yang artikel yang saya baca di internet itu di Jepang, perbedaan gaji antara karyawan terendah dan tertinggi itu tidak lebih dari 20 kali lipat. Di Danamon bisa ratusan kali lipat, 232 kali lipat pernah saya baca artikelnya di internet. Jadi di zaman sekarang ini Mas, zaman keterbukaan ya, zaman hidup di era yang ada Mbah Sakti, Mbah Google itu apapun kita bisa lihat. Nggak perlu lagi datang ke kantor pusat, tanya kepada manajemen, buka di Google semua bisa kita lihat. Sehingga gak ada gunanya kalau manajemen memberitakan sesuatu yang sifatnya sebuah tanda kutip kebohongan gitu. Percuma, justru membuat rakyat Danamon menjadi lebih antipati. Nah ini yang kita harapkan kepada manajemen, adanya keterbukaan ya, sehingga karyawan tenang bekerja, berkarir, kesejahteraannya meningkat, produktivitas tinggi, at the end yang untung ya perusahaan juga. Pemirsa, masih bersama saya Fania Marta Dinata untuk mengantarkan rangkaian jalannya seluruh informasi ini. Berikut wawancara reporter kami dengan pekerja Danamon yang mengikuti demo Sepultura. Nama saya JJ Purnia, saya sebagai Ketua Forum Komunikasi FC Bersatu Jawa Barat dan sebagai Korlap juga regional.
untuk menghadiri dan mengikuti acara aksi simpatik yang diadakan oleh Serikat Pekerja Danamon. Dalam hal ini kami membawa pasukan kurang lebih sekitar 200 orang. Itu berbondong-bondong ke Jakarta dari seluruh Jawa Barat. Ini hanya perwakilan. Mengenai kita mengikuti long march dari Tugu Tani dari sini sampai ke MBD adalah tuntutannya yang pertama itu sepultura harga mati, yaitu 10 tuntutan rakyat Danamon, di mana di situ akan mencakup untuk kesejahteraan rakyat Danamon. Yang kedua adalah kami dari FC itu hari ini kita diputus kontrak tanpa ada apa-apa. Pembantu saja disuruh pulang sama majikannya itu dapat ongkos, dapat penghargaan. Tetapi kita sebagai manusia, pegawai bank, notabene yang pendidikannya S1, itu seperti sampah kita dibuang, hanya dibilang terima kasih. Dan itu adalah merupakan suatu penghinaan bagi kami sebagai karyawan Danamon, yang dimana pada saat ini kami meledak-ledak emosi karena pada hari ini juga kami terima SMS. Cukup terima SMS bahwa ucapan terima kasih untuk bekerja di Danamon selama 10 tahun. Tidak ada apa-apa. Jadi rasa kemanusiaan di sini yang akan kita ambil, meskipun kami tidak diangkat pegawai tetap, tapi PKWT-nya batal demi hukum. Menurut pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 nomor 2003 itu adalah batal demi hukum. Kita menjadi PKWTT. Ketika kita diberhentikan, kita harus dapat hak. Hak apa? Itu yang kita tuntut, Pak. Dan tetap sepultura harga mati, pesangon harga. Pesangon. Terlihat ada beberapa aksi dari Reok Ponorogo yang meramaikan suasana pada hari ini. Berikut laporannya. Saya Bapak Suminto, saya dari pimpinan Reok Ponorogo, Simon Donggoro, Jakarta yang berdomisili di Ragunan. Pada siang ini kita akan ikut meramaikan atau jalan-jalan dari Bank Danamon Tugu Tani menuju Bank Danamon Kuningan. Pemirsa, demikian tadi rangkaian siaran langsung dalam program Sepultura Memanggil. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Mari kita bergerak. Sepultura memanggil Anda di Tugu Tani.